Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jamaah subuh, insyaallah tema kita di subuh hari ini adalah subuh terakhir bagi kita semua. Jamaah subuh, insyaallah hari ini adalah puasa terakhir di bulan Ramadan untuk kita yang hidup saat ini. Jamaah subuh, insyaallah hari ini adalah sahur terakhir yang kita lakukan yang masih hidup tahun ini. Insyaallah hari ini adalah batal puasa bersama akhir di tahun ini bagi kita yang masih hidup. Untuk itu sebelum saya lanjutkan tausiah ini, mari saya berdoa dan Bapak Ibu mentakminkan doa saya. Kita memohon kepada Allah agar Allah tidak menjadikan puasa kita akhir hari ini adalah puasa terakhir dalam hidup kita. Sekali lagi saya berdoa sebelum lanjut tausiah, Bapak Ibu mentakminkan. Doa ini khusus kita minta kepada Allah agar Allah tidak jadikan puasa terakhir kita hari ini bagi kita. Artinya insya Allah tahun depan kita masih ingin puasa ya Allah. Maka saya berdoa Bapak Ibu takminkan sebelum lanjut tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan puasa hamba hari ini terakhir bagi kami. Ya Allah, hamba masih ingin berpuasa di tahun yang akan datang di bulan Ramadan. Amin. Alhamdulillah. Jamaah subuh yang dimuliakan dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir Ramadan, saya tahu kita semua termotivasi untuk berinfak. Kita semua termotivasi untuk bersedekah. Tapi perlu kita hati-hati. Ya. Sekali lagi, umat Islam di akhir Ramadan, motivasi berinfak, bersedekah, berzakat sangat tinggi semangatnya. Tapi perlu kita hati-hati. Al-Quran menggariskan kepada kita agar kita ekstra hati-hati di dalam bersedekah. Ternyata jamaah subuh, ternyata ada orang, bisa saja ada hamba Allah, bisa saja ada umat Islam ketika berinfak, bersedekah, dia tidak mendapatkan apa-apa dari sedekahnya. Dan Al-Quran memperumpamakan orang yang menafkahkan hartanya, ya. Orang yang mengimpakkan hartanya, ya. Tetapi ada ilah-ilahnya, ada maksud-maksudnya. Maka Al-Quran mengatakan, la tubtilu sadaqatikum. Janganlah engkau membatalkan pahala sedekahmu dengan apa? Bil manni wal aza. Itu bisa membatalkan pahala sedekahmu. Bahkan Allah memberikan perumpamaan orang yang bersedekah lalu disertai dengan manni wal adha, ya, menyebut-nyebut setelah bersedekah, lalu apalagi menyakiti hati orang yang sudah pernah dia bantu. Maka Al-Quran memberikan perumpamaan kamathali safwanin. Itu bagaikan batu licin, ya. Ya, batu licin, ada batu licin, lalu pahala sedekah kita ada di atas batu licin itu.
Lalu tiba-tiba batu licin itu dihantam ombak besar, angin kencang, maka batu itu bersih sama sekali, tidak ada bekasnya sedikit pun. Itulah perumpamaan Allah dalam Al-Quran ketika kita berinfak, bersedekah, tetapi disertai dengan manni wal adha, menyebut-nyebut, apalagi menyakiti orang yang sudah pernah kita bantu. Lanjutan ayat ini dikatakan qaulum ma'ruf, perkataan yang baik. Ya, wa maghfiratun, dan permohonan maaf. Itu khairun, itu kata Allah, itu jauh lebih baik. Min sadaqah, daripada bersedekah yatba'uha adza. Coba, itu Al-Quran luar biasa. Jadi perkataan yang baik dalam arti menolak. Kan kadang ada orang datang minta bantuan kepada kita. Tolong bantu saya. Tapi kita tidak sanggup, kita tidak mau hari itu. Maka Al-Quran katakan, qaulun ma'rufun, lebih baik kau tolak baik-baik. Bahasa yang sejuk, bahasa yang bijak, daripada engkau bersedekah 50.000, 100.000, tetapi menggerutu hatimu. Maka apa kata Al-Quran? Ya. Memaafkan dan perkataan baik itu khair, jauh lebih tinggi pahalanya dibandingkan bersedekah saat itu 100.000, 200.000, 50.000, tapi menggerutu hatimu. Ya. Lalu di ayat lain Allah perumpamakan lagi, Pak. Di dalam Al-Quran banyak perumpamaan. Kalau tadi perumpamaan Allah orang yang bersedekah, yumfikuna amwalahum, orang yang mendapatkan hartanya dengan riya. Itu perumpamaan Allah seperti kamasali sapwanin, batu licin, di atasnya ada amal, ada pahala kita. Lalu dihantam ombak angin badai, maka licin bersih itu batu, Pak. Begitulah pahala kita, sama sekali kita tidak mendapatkan dari apa-apa yang kita sedekahkan. Tetapi sebaliknya Allah merumpamakan orang yang menafkahkan hartanya marodhatillah, karena rida, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana perumpamaan Allah? Laksana kebun, ya, yang ada di atas gunung. Kebun tersebut hanya mengandalkan curah hujan. Maka ternyata Masya Allah, pahalanya, hasilnya kebun itu berlipat ganda, Pak. Padahal kebun itu berada di atas gunung. Itulah perumpamaan Allah. Dan dalam Al-Quran banyak sekali perumpamaan-perumpamaan Allah berikan kepada kita. Supaya kita hati-hati, Pak. Salah satunya, Pak, ketika Nabi Allah Ibrahim sempat ragu dalam hatinya dan bertanya kepada Allah, bagaimana caranya Allah itu menghidupkan orang yang sudah mati. Itulah keraguan Ibrahim. Bagaimana cara Allah menghidupkan banyaknya orang mati nanti di hari kemudian. Maka ini dialog ini terjadi dalam surah Al-Baqarah. Wa idza qala Ibrahim, ketika Ibrahim berkata, Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, kata Ibrahim, Rabbi arini, perlihatkan kepada saya, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan kembali orang yang sudah mati yang banyak itu. Lalu Allah berfirman kepada Ibrahim, Ibrahim, awalam tu'min, tidakkah engkau beriman kepada saya? Lalu Ibrahim menjawab, bala, saya beriman, walakin liyatma'inna qalbi. Akan tetapi saya ingin lebih menguatkan keyakinan saya, ya Allah. Maka tolong sampaikan kepadaku bagaimana caramu menghidupkan orang yang sudah mati yang banyak itu secara bersamaan. Kan nanti kita akan dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali oleh Allah. Lalu Allah berfirman kepada Ibrahim, Ibrahim, kalau memang itu pertanyaanmu, maka Allah menjawab, fahud arba'atam minat thair. Maka Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mencari 4 ekor burung. Kata Allah, setelah engkau dapatkan 4 ekor burung Ibrahim, pisahkan tubuhnya. Kalau perlu cincang, kalau perlu kau belinder itu burung 4 ekor. Sampai kau tidak mampu membedakan mana ekornya burung pertama, mana kakinya burung kedua, mana kepalanya burung ketiga. Karena kau sudah campur adukan, kau hancurkan 4 ekor burung. Setelah itu Allah perintah, thumma ja'al ala kulli jabal. Maka Allah per Ibrahim, setelah kau cincang itu burung, silakan kau letakkan di gunung mana saja yang kau inginkan. Bagi-bagi itu burung yang sudah kau cincang-cincang, yang sudah lebur bersama, hancur bersama.
Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu thumma da'uhunna Ibrahim. Setelah itu Ibrahim, kau panggil kembali burung yang engkau cincang-cincang tadi. Kau belinder tadi, panggil kembali. Ya tinaka sa'ya. Maka burung tadi akan segera ada di depanmu Ibrahim tanpa bulu. Kurang satu bulu pun utuh sempurna seperti semula sebelum engkau cincang-cincang. Itulah caraku Ibrahim menghidupkan orang yang sudah mati. Begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu perumpamaan. Sama jamaah sekalian, karena ayat ini berkelanjutan dengan perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum kamathali habbah. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu perumpamaan Allah seperti satu biji. Ambatat, satu biji ini menghasilkan tujuh tangkai. Bikulli sumbulatim mi'atu habba, setiap tangkai menghasilkan 100 buah. Itulah perumpamannya Allah, orang yang menafkahkan hartanya jalan. Cuma perlu ekstra hati-hati. Sebab bahaya sekali tadi dampaknya. Kapan kita menafkahkan harta kita lalu disertai dengan manna wal adha, riya dan lain sebagainya, itu tadi perumpamaan Allah seperti batu licin, tidak ada bekas sama sekali. Tapi pahalanya kalau mardatillah, rida karena Allah kita mendapatkan harta, maka Masya Allah, perumpamaan Allah laksana kebun yang ada di atas gunung, pahalanya berlipat-lipat ganda. Jamaah subuh, insya Allah, karena subuh ini subuh terakhir Ramadan, insya Allah tidak ada aral melintang. Seluruh yang hadir, seluruh yang berpuasa hari ini, Anda berhak untuk bergembira dan bersenang-senang di hari raya Idul Fitri, insya Allah hari Rabu. Kita punya hak dan kita berhak untuk bersenang-senang dan bergembira dan bersyukur. Untuk itu sebelum saya akhiri, saya sampaikan beberapa sunnah-sunnah salat Idul Fitri. Yang pertama jamaah subuh, ya, sunnahnya insya Allah hari Rabu. Sebelum kita ke lapangan atau ke masjid, sunnah hukumnya bersihkan diri kita dengan cara mandi sunnat Idul Fitri namanya. Mandi sunnah Idul Fitri. Niatnya nawaitul gusla mi yaumi Idul Fitri. Saya niat mandi sunnat untuk hari raya Idul Fitri karena Allah Ta'ala. Bertambah pahalanya Pak. Ya. Pergi salat id dapat pahala. Tapi sebelum pergi mandi sunat di rumah. Sunnah hukumnya bersihkan diri kita dari kotoran dan najis-najis yang ada di dalam tubuh kita. Sunnah kedua adalah disunnahkan untuk berpakaian yang bagus-bagus. Yang ketiga adalah sunnat hukumnya sebelum kita ke lapangan atau ke masjid, hari itu adalah disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Mencicipi ala kadarnya. Kalau Nabi kurma 3 biji sebelum ke lapangan hari raya Idul Fitri. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah menandakan bahwa hari itu sudah haram hukumnya orang puasa. Sehingga Nabi sebelum salat Id makan sedikit 3 biji kurma. Pak Ustadz tidak ada kurma. Bolehkah ketupat besar 3 biji? Saya bilang terlalu kenyang. Nanti tidak bisa takbir lagi di lapangan Pak. Kenapa? 3 biji ketupat besar. Hosa Pak, jangan. Sunnahnya, maksud Nabi ini adalah sekedar bertanda bahwa hari itu tidak ada lagi puasa. Itu maksudnya. Maka sunnah hukumnya makan sedikit baru ke lapangan. Dan ini yang membedakan antara salat Idul Fitri dengan salat Idul Adha. Kalau Idul Adha beda terbalik. Sunnat hukumnya makan dulu baru ke lapangan. Idul Adha sunnat hukumnya jangan makan. Ya. Saya ulangi, Idul Fitri sunnat hukumnya makan baru ke lapangan. Idul Adha sunnat hukumnya kosongkan perutmu baru pergi salat Idul Fitri di lapangan. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah supaya segera kita kembali ke lapangan dan kita makan hewan kurban kita. Maka itulah jamaah subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Fiqhus Sunnah karangan Said Sabiq dikatakan bahwa Nabi memberikan penjelasan kepada sahabatnya bahwa kalau boleh salat Idul Fitri ditunda sedikit waktunya. Nah, kalau penjelasan hadis setinggi 2 tongkat itu matahari. Ya. Maksudnya apa? Akhirkan waktunya salat Idul Fitri. Jangan terlalu tempo. Jam 8 lah begitu.
Apa hikmahnya? Karena hari itu bisa jadi masih ada orang yang berpuasa tidak sempat bayar zakat fitrahnya, lupa. Maka itu dikejar waktu itu Pak. Sebelum khatib naik mimbar khutbah Idul Fitri, sedapat mungkin segerakan zakat fitrahmu. Sebab kapan kita berzakat fitrah? Setelah khatib turun dari mimbar, setelah bubar salat Id, maka zakat fitrahmu sudah diterima lagi oleh Allah. Diterima, tetapi hukumnya, kedudukannya sadaqatum minas sadaqah, sedekah biasa, bukan lagi zakat fitrah. Maka itulah kenapa hikmahnya ulama memberikan penjelasan dan melalui Nabi bahwa akhirkan salat Idul Fitrimu, jangan terlalu tempo. Paling lambat jam 8, jangan jam 7 Pak. Beda Idul Adha. Kalau Idul Adha, sunat hukumnya dipercepat. Paling tidak jam 7 kita sudah salat Id. Apa hikmahnya? Supaya cepat kembali ke rumah, potong hewan ibadah kurban kita. Masya Allah, penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini insya Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimuliakan, dan masih ada sunnah-sunnah lain. Salah satunya sunnah hukumnya Idul Fitri, pakai yang pengharum supaya kita harum menuju ke lapangan. Sunnah hukumnya jalur kita berbeda. Kalau boleh saat ke lapangan jalan kaki, pergi salat Id jalan kaki, dan kalau boleh baliknya ambil arah lain. Siapa tahu ada di lorong 3 ada bombe di situ. Kan begitu tuh Pak. Jangan itu terus lorongmu. Kan lorongmu kan baik-baik semua Ji. Cari lorong yang lain, kayaknya ada 3 lorong, ada baku musuh di situ. Itu hukumnya sunat lewat di situ Pak. Supaya kita singgah maaf dan kita saling memaafkan. Jamaah subuh yang dimuliakan dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah nanti hari Raya Idul Fitri ya, penjelasannya bahwa insyaallah dalam kitab yang umum, pendapat yang umum insyaallah 7 takbir di rakaat pertama, kecuali takbiratul ihram. Berarti kalau dihitung semuanya sebenarnya 8. Jadi 7 takbir di luar takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang disertai dengan doa iftitah. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Itu maksudnya. Takbir itu tidak dihitung. 7 takbir setelah itu yang dimaksud 7 kali takbir yang diseling-selingi dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu selanjutnya jamaah subuh kita berdiri rakaat kedua 5 takbir. Di luar takbir yang kita bawa dari duduk. Kan ada juga orang duduk dari bangkit dari tempat duduknya kan takbir juga Allahu Akbar. Itu tidak dihitung. Setelah itu baru kita mulai takbir 5 kali yang dirahmati Allah Subhanahu. Itu yang paling masyhur yang dimulakan dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga insyaallah jamaah subuh yang dimuliakan dan insyaallah rahmat Allah. Saya yakin dan percaya yang hadir subuh ini bukan orang yang beriman. Tetapi yang hadir subuh ini adalah orang yang bertakwa plus beriman. Ya, sekali lagi yang hadir subuh ini bukan saja orang beriman, tapi insya Allah beriman plus bertakwa kepada Allah. Sebab kalau hanya beriman, yazid wa yangkus. Iman itu Pak bertambah dan berkurang. Kenapa rajin salat subuh? Kenapa pergi tarawih? Karena ada apa-apanya. Banyak teman, ada undian misalnya. Maka datanglah dia salat subuh. Itu namanya iman. Tapi kalau takwa Pak, takwa mau dagangannya lancar, dagangannya tidak untung, atau dan sebagainya, tidak ada pengaruhnya. Tetap beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kita harapkan Ramadan ini bukan iman kita yang naik, tapi takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih mantap dan lebih kuat. Sebab kalau takwa tidak dipengaruhi oleh ruang, kondisi dan waktu. Mau dagang lancar, mau pembeli banyak, tetap dia mendirikan salat. Kalau cuma iman, kalau tanggal baru salat, kalau tanggal tua tidak salat lagi Pak. Itulah iman yang dirahmati Allah. Tapi takwa insya Allah mau tanggal tua, mau tanggal muda, mau tanggal merah, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua insya Allah keluar dari Ramadan yang kita bawa adalah takwa. Habis Ramadan songkok tidak masuk lagi di lemari Pak. Habis Ramadan mukna dan sarung tidak dilipat dan dirapikan dan dimasukkan di laci lagi. Tapi mukna selamanya aku bergantung di ruang-ruang sudut tamumu mukna. Sajadamu senantiasa ada di kursi
kasih kursi supaya memotivasi kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala meski bukan bulan suci Ramadan. Inilah jamaah subuh yang dimakan Allah, tausiah singkat dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi, insyaallah kita buka selebar-lebarnya hati kita. Kita buka pintu maaf kita kepada siapapun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada arti dan kegunaannya menyimpan dendam, memelihara dendam, memupuk dendam yang ada dalam hati kita. Di akhir Ramadan ini insyaallah mari kita buka selebar-lebarnya, lebih khusus kepada orang tua kita, Pak. Ingat bapak kita, Pak. Andainya masih ada, masih hidup orang tua kita, Pak, sedapat mungkin bubar dari lapangan rumah orang tua yang lebih awal kita datangi. Cium tangan ibu bapak kita meminta maaf, andainya masih hidup. Tapi sekiranya dia tidak ada di sini karena kita orang perantau, sedapat mungkin begitu bubar dari lapangan, angkat handphonemu, yang pertama kau telepon adalah ibu dan bapakmu di kampung. Andainya mereka sudah tidak ada, sudah mati, maka doakanlah dia di akhir Ramadan, di hari raya Idul Fitri, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Dan masih ada lagi, Pak. Sedapat mungkin di hari raya Idul Fitri, Pak, perbanyaklah kita berbaik kepada anak yatim piatu. Kita tidak punya uang, cukup kau usap-usap kepalanya. Ada anak yatim piatu di tetanggamu, ada anak yatim piatu di kompleksmu, kau tidak bisa kasih uang, maka cukup kau usap-usap kepalanya, dapat pahala, Pak. Itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengusap-usap kepala anak yatim piatu dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita memberikan sesuatu kepadanya, kita belikan dia baju, berikan uang sesuatu padanya, Masya Allah, betapa senangnya dan gembiranya anak yatim piatu. Semoga insyaallah di hari raya Idul Fitri kita tingkatkan sedekah infak sesama manusia. Demikian salat tausiah subuh, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mari kita berdoa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamid hamdas syakirin hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultan. Ya Allah, jangan kau biarkan Ramadan berlalu ya Allah, sementara dosa hamba masih banyak. Ya Allah, kami mohon jangan kau biarkan Ramadan berlalu sementara dosa hamba belum engkau ampuni semuanya ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Maafkan hilap kami ya Allah. Buka hati kami ya Allah untuk bisa memaafkan saudara-saudaraku yang bersalah pada diri saya ya Allah. Buang jauh-jauh rasa ego, rasa angku dalam diriku ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikanlah rasa takut selama Ramadan, takut tidak puasa, takut mencuri, takut berdusta, takut khianat ya Allah, takut meninggalkan salat. Jadikan rasa takut itu selama-lamanya ada dari dalam diri hamba ya Allah, sampai hamba menghembuskan nafas terakhir hamba ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.